Di atas meja makanmu, seringkali tak kau sadari, ada satu benda kecil berwarna coklat keemasan, berdiri di antara piring nasi dan gelas air putih. Sebuah botol ramping, dengan label merah dan putih, dan tulisan yang nyaris legendaris, Teh Botol Sosro. Minuman ini seolah hadir tanpa diundang, tapi selalu diterima. Diminum tanpa diminta, tapi selalu dicari. Ia bukan sekadar teh, ia adalah bagian dari rutinitas, dari budaya, bahkan dari identitas makan orang Indonesia. Tapi, seberapa banyak kita benar-benar tahu tentangnya? Apakah kita tahu siapa yang membuatnya? Siapa yang mendistribusikannya? Siapa yang mengendalikan perjalanannya dari pabrik hingga meja makan kita? Atau lebih dari itu, apakah kita tahu siapa yang mengendalikan pilihan-pilihan kita selama ini? Karena di balik rasa yang menyegarkan, ada strategi yang dingin. Di balik kesegaran, ada kekuasaan. Dan di balik satu botol teh, bisa saja tersembunyi sistem yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Ini bukan sekadar kisah minuman. Ini adalah cerita tentang bagaimana satu produk bisa menguasai seluruh pasar. Tentang bagaimana budaya bisa dibentuk. Dan tentang bagaimana rasa manis bisa menutupi sesuatu yang jauh lebih pahit. Di sebuah sudut kecil di Jawa Tengah, ada kota bernama Slawi. Bagi kebanyakan orang, nama ini tak lebih dari titik kecil di peta. Tapi bagi sejarah industri minuman di Indonesia, Slawi adalah tempat kelahiran dari satu merek yang akan mengubah cara bangsa ini minum teh. Dari kota inilah, keluarga keturunan Tionghoa bernama Sosro Jojo memulai langkah-langkah kecil yang pada akhirnya akan mengubah wajah konsumsi masyarakat Indonesia. Mereka bukan konglomerat, bukan pula keluarga kerajaan. Tapi mereka punya satu hal yang tak dimiliki banyak orang saat itu, keberanian untuk berpikir jauh ke depan. Sebelum ada pabrik besar, sebelum ada jalur distribusi raksasa, dan bahkan sebelum istilah branding dikenal luas, keluarga ini sudah menjual teh kering ke pasar-pasar lokal dengan satu nama, Cap Botol. Merek itu sederhana, nyaris polos. Tapi justru karena kesederhanaannya, mudah diingat. Teh Cap Botol mulai dikenal luas di kawasan Tegal dan sekitarnya. Bukan karena kampanye besar-besaran, tapi karena satu kekuatan utama, rasa. Namun ketika mereka mencoba memperluas pasar ke kota besar seperti Jakarta di era 1960-an, tantangan datang silih berganti. Teh kering, sebaik apapun kualitasnya, masih harus diseduh. Dan di kota metropolitan, waktu adalah kemewahan. Orang-orang tidak lagi sabar menunggu air mendidih dan teh larut. Mereka ingin semuanya cepat, instan, praktis. Dari sinilah, keluarga Sosro Jojo menyadari bahwa jika ingin bertahan, mereka harus beradaptasi. Maka, mereka melakukan satu manuver yang bahkan para pesaing pun tidak sempat membayangkannya. Menyeduh teh lebih dulu, memasukkannya ke botol, dan menjualnya dalam bentuk cair. Bayangkan, di tahun 1969, saat botol minuman kemasan masih didominasi oleh soda dan air mineral, Sosro datang dengan konsep teh siap minum dalam botol kaca. Bukan hanya soal teknis, tapi soal keberanian menciptakan kebiasaan baru. Mereka tidak hanya menawarkan produk, mereka menawarkan gaya hidup. Pada awalnya, tentu banyak yang mencibir. Budaya minum teh dianggap sakral. Ada tata caranya. Ada kehangatan dan tradisi di baliknya. Teh dalam botol dingin seperti merusak semuanya. Namun Sosro tidak membalas dengan debat. Mereka membalas dengan diam, dan dengan rasa. Mereka tahu, satu tegukan lebih kuat dari 1000 iklan. Aroma melati, rasa manis yang seimbang, dan suhu dingin yang menyegarkan, menjadikan produk ini lebih dari sekadar minuman. Ia adalah pengalaman. Dan dari situlah semuanya dimulai. Mereka memperluas jaringan, membangun pabrik, menguasai distribusi, dan yang paling penting, mereka mulai masuk ke ruang makan keluarga Indonesia. Tapi perjalanan ini bukan sekadar kisah sukses. Karena di balik laju yang cepat dan dominasi yang nyaris total, muncul pertanyaan yang selama puluhan tahun tidak pernah dijawab. Apakah ini semua terjadi secara alami?
Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sistematis, yang dirancang sejak awal? Satu hal yang pasti, dari rumah kecil di Slawi, teh botol Sosro telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi, budaya, dan sosial. Dan mungkin, juga politik. Di dunia bisnis, kita sering mengagungkan kata-kata seperti inovasi, diferensiasi, dan kreativitas. Tapi terkadang, mereka yang paling berbahaya bukanlah yang paling banyak bicara, melainkan yang paling sunyi. Sosro adalah salah satunya. Tak seperti perusahaan multinasional yang membangun mereknya lewat iklan berskala masif, teh botol Sosro mengambil jalur yang lebih senyap. Mereka tak perlu tampil di televisi setiap hari. Tak perlu memajang iklan sepanjang jalan tol. Karena satu prinsip sederhana, saat semua orang berteriak, suara yang berbisik justru terdengar paling nyaring. Tahun demi tahun, Sosro membangun jaringan distribusi seperti membangun akar dari pohon beringin. Perlahan, diam, tapi pasti. Mereka menanam pengaruh di setiap sudut warung, restoran, kantin, rumah makan Padang, depot Jawa, hingga hotel berbintang. Mereka tidak datang membawa proposal. Mereka datang membawa komitmen pasokan. Dan lebih dari itu, kebiasaan. Sosro tahu, begitu seseorang terbiasa minum teh botol saat makan, maka sulit untuk beralih. Mereka tahu rasa bukan sekadar rasa, tapi memori. Dan mereka menjual sesuatu yang lebih dari produk. Mereka menjual rasa aman. Dalam dunia minuman, logistik adalah segalanya. Dan disinilah Sosro memainkan peran yang sangat strategis. Saat merek lain masih sibuk mencari distributor, Sosro justru membangun sistem distribusinya sendiri. Mereka tidak sekadar menitip jual, tapi mengontrol aliran produk dari pabrik hingga ke tangan konsumen. Dengan kata lain, mereka tidak hanya menjual teh. Mereka menguasai jalur untuk menjual teh. Seorang mantan distributor independen di era 90-an pernah berkata dengan nada getir, "Kalau mau jual teh lain di warung yang udah ada Sosro, siap-siap ditinggal. Kalau kamu nggak nurut sistem mereka, mereka angkat semua kulkas dan berhenti kirim barang." Pernyataan ini seperti bisikan dalam lorong sunyi, tidak pernah tercatat dalam laporan resmi, tapi beredar dari mulut ke mulut di dunia kecil para pedagang. Karena itulah Sosro bukan hanya merek, melainkan sistem yang lengkap. Produksi, distribusi, promosi, hingga dominasi. Di balik rasa manisnya, teh botol Sosro menyimpan struktur organisasi yang disiplin, terkonsolidasi, dan, dalam banyak hal, tidak bisa disentuh. Salah satu strategi tersembunyi mereka adalah penguncian eksklusif. Banyak rumah makan yang tak sadar sudah masuk ke dalam kontrak eksklusif. Tidak tertulis, tapi berlangsung secara otomatis. Jika menerima kulkas dari Sosro, maka minuman merek lain dilarang dipajang. Jika menolak, suplai akan dikurangi. Dan perlahan, mereka akan ditinggal oleh pelanggan yang terbiasa. Strategi ini berhasil besar, karena pelanggan tak ingin menunggu. Mereka ingin minuman cepat. Dan jika yang tersedia hanya teh botol Sosro, maka hanya itu yang mereka minum. Inilah ilusi pilihan. Bukan karena tidak ada alternatif, tapi karena alternatif itu disingkirkan sebelum sempat dilirik. Dan mungkin inilah mengapa Sosro tetap bertahan, bahkan di era di mana minuman datang dan pergi silih berganti. Produk lain bisa menawarkan rasa baru, kemasan modern, atau harga lebih murah. Tapi mereka tidak bisa menembus satu hal yang dimiliki Sosro, akses ke konsumen terakhir. Dan di dunia retail, siapa yang menguasai titik akhir distribusi, ia yang menang. Namun di balik semua ini, muncul pertanyaan, apakah sistem seperti ini sehat? Apakah ini strategi bisnis wajar? Atau bentuk monopoli terselubung? Apakah keberhasilan Sosro adalah prestasi murni, ataukah hasil dari kekuatan yang dipelihara dalam senyap? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah dijawab secara langsung. Tapi jawabannya bisa dirasakan. Karena bahkan hari ini, setengah abad sejak pertama kali dijual, teh botol Sosro masih ada di atas meja makanmu. Dan mungkin, tak pernah benar-benar pergi. Tahun 1970-an. Indonesia belum sepenuhnya pulih dari gejolak politik,
tetapi roda ekonomi mulai bergerak. Saat itulah Sosro melakukan langkah yang di kemudian hari disebut-sebut sebagai strategi distribusi paling gila sekaligus paling jenius. Mendistribusikan langsung ke warung-warung kecil di seluruh pelosok Jawa. Ini adalah era ketika banyak perusahaan masih berkutat pada pasar kota besar dan supermarket. Sosro justru memilih arah sebaliknya. Dengan armada kecil dan sistem titip jual, mereka menjajakan teh botol langsung ke toko-toko kelontong, kios pinggir jalan, hingga rumah makan tenda. Mereka tidak menunggu pembeli datang. Mereka mendatangi pembeli. Tapi ini bukan sekadar agresi penjualan. Ini adalah proses pembiasaan. Setiap kali seseorang makan di warung, dan di hadapannya hanya ada satu pilihan minuman siap minum, teh botol Sosro, maka otak akan mulai mengasosiasikan dua hal itu, makan, minum teh botol. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Kalimat yang tampak seperti slogan santai itu, sejatinya adalah hasil dari kerja sistemik dan disiplin distribusi yang brutal. Mereka menjangkau ratusan ribu titik penjualan kecil, menciptakan jaringan akar rumput yang bahkan tak bisa ditembus pesaing besar saat itu. Inilah awal dari dominasi tak kasat mata. Saat merek lain sibuk bertarung di pusat perbelanjaan, Sosro sudah mengakar di desa, di kaki lima, di rumah makan Padang, di warung mie ayam, di tempat-tempat di mana budaya makan Indonesia sebenarnya hidup. Dan dari sanalah mereka membentuk kultur minum. Kultur yang kemudian dibungkus dengan nostalgia dan rasa manis. Distribusi, dalam konteks ini, bukan hanya urusan logistik, tapi upaya untuk membentuk habit, menciptakan asosiasi rasa, dan mengontrol persepsi. Sosro tidak hanya ingin menjual teh. Mereka ingin menjual refleks. Refleks ketika haus, cari teh botol. Refleks ketika makan, cari teh botol. Refleks ketika bingung, teh botol saja, aman. Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari strategi distribusi paling berani yang pernah dilakukan oleh perusahaan minuman Indonesia. Dan mungkin, paling berhasil juga. Teh botol Sosro tidak hanya menyusup melalui lidah, tapi juga melalui layar televisi, radio, dan baliho. Iklan mereka bukan iklan biasa. Ia adalah bagian dari strategi besar menciptakan mindset. Salah satu kampanye paling ikonik adalah, apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Kalimat sederhana itu bukan hanya slogan. Ia adalah mantra. Iklan-iklan teh botol Sosro secara konsisten menampilkan suasana makan bersama, keluarga, sahabat, suasana hangat, tawa. Dan di tengah-tengah itu selalu ada satu botol ramping berwarna coklat. Dengan cara itu, Sosro bukan hanya menjual produk. Mereka menjual rasa memiliki. Di balik kehangatan iklan itu, terselip kecermatan riset pasar. Mereka tidak pernah mencoba tampil keren seperti iklan soda, atau tampil mewah seperti iklan air mineral mahal. Teh botol Sosro selalu dekat. Selalu akrab. Mereka memosisikan diri sebagai bagian dari rumah. Strategi ini bukan hanya membuat orang ingat, tapi menciptakan ruang emosional di dalam benak konsumen. Sehingga, tanpa disadari, seseorang tidak hanya memilih teh botol karena suka rasa, tapi karena merasa dekat. Ketika iklan berhasil menyentuh emosi, ia berhenti menjadi promosi. Ia berubah menjadi kenangan. Dan seperti yang kita tahu, kenangan jauh lebih sulit dilawan daripada logika. Teh botol Sosro hari ini bukan hanya produk, bukan hanya sejarah. Ia adalah mitologi modern. Ia hadir di balik meja makan keluarga, di rak minimarket, di acara kampus, di pesta rakyat, bahkan di pertemuan bisnis. Ia menjadi bahasa universal minuman siap minum di Indonesia. Namun seperti semua legenda besar, ia juga menyisakan bayangan. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tuduhan-tuduhan yang tak pernah masuk pengadilan. Strategi-strategi yang tak pernah diakui secara terbuka. Teh botol Sosro adalah kisah tentang bagaimana rasa bisa menjadi senjata. Bagaimana distribusi bisa menjadi alat kekuasaan. Bagaimana satu botol kaca bisa mengubah sejarah minuman Indonesia. Dan mungkin, lebih dari itu,
Ia adalah bukti bahwa di balik rasa manis, selalu ada sesuatu yang lebih dalam, lebih pahit, lebih tersembunyi, dan yang terpenting,